lanjutan mengenai zakat fitrah. Ini selanjutnya wa far'un, ya, cabang. La tujzi'u qimatun, ya, tidak memadai, ya, tidak memadai, belum dianggap sah zakat fitrah itu dihargakan dengan uang. Ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i begitu. La tujzi'u qimatun, jadi tidaklah sah apabila zakat fitrah itu dinilai dengan uang atau dibayar dengan uang. Dalam mazhab, 4 mazhab ini, ya, 4 mazhab, wajib zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Itu pandangan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Tetapi dalam mazhab Hanafi boleh. Dalam mazhab Hanafi diperbolehkan zakat fitrah dengan uang senilai dengan makanan pokok yang kita keluarkan. Nah, sekarang kita lihat kenyataan bahwasanya zakat fitrah banyak juga yang mengeluarkan dengan uang. Nah, bagaimana ini? Situasi keadaan kadang membuat fatwa itu berubah, ya. Apabila tidak ada pilihan, keadaan mendesak, maka hukum bisa berubah. Imam Hanafi pada masa beliau berfatwa bahwasanya zakat fitrah boleh dikeluarkan dengan senilai uang seberat makanan pokok itu, maka beliau pun kena serang juga zaman itu. Beliau kena serang, bahkan beliau pun dituduh dengan bid'ah. Karena bagaimanapun hadis Nabi SAW, zakat fitrah itu dengan makanan pokok, ya, min tamar wa sa'ir min zabib, dari kurma kata Nabi, atau gandum, atau juga zabib, yaitu anggur yang dikeringkan. Berarti menunjukkan bahwa makanan pokok. Nah, Imam Syafi'i mengkiaskan makanan pokok yang berlaku di tempat itu, ya, kita kan beras, ya, beras. Itu 3 imam itu, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib makanan pokok. Tetapi pendapat Imam Hanafi sekarang dipertimbangkan ulama. Nah, karena situasi sudah berbeda, tuntutan sudah berbeda. Sekarang ini dilihat kenyataan mana yang lebih bermanfaat, beras atau uang, ya? Imam Hanafi berpendapat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, firman Allah itu, ya, kau belum termasuk golongan orang yang baik, kata Allah, sehingga kau menafkahkan rezeki yang kau cintai, harta yang sangat kau cintai. Kata Imam Hanafi, di masa Nabi SAW, harta yang sangat disenangi itu makanan. Makanan yang lebih enak itu lebih disenangi. Makanan pokok itu digandrungi di masa Nabi SAW. Imam Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, ulama yang masih hidup sekarang berada di Qatar. Fatwa-fatwanya banyak dipakai ulama seluruh dunia. Beliau berpendapat boleh pakai uang, mengingat menimbang di masa Nabi SAW itu yang sangat digandrungi dan sangat diperlukan tuh makanan dibandingkan harta yang lain. Karena tidak semua orang pegang dirham, tidak semua orang pegang dinar. Ingat, 1 dirham itu sama dengan 4,2 gram, 2 juta lebih. Makanya kambing dahulu harganya 1 ekor 1 dinar. Kalau dirham bagaimana? 1/10-nya. Kalau 2.400.000 1 dinar dinilai sekarang itu 1/10-nya berarti 240.000. 1 dinar pun masih senilai dengan 240
ribu, maaf, 1 dirham, 1 dinar 2.400.000. Tidak semua orang Arab pada waktu bisa memegang uang tersebut, baik dinar maupun dirham. Makanya waktu itu yang sangat diperlukan, kata Syekh Yusuf Takarradawi, makanan daripada uang. Begitu pandangannya. Nah, maka dari itulah pendapat beliau-beliau ini dipertimbangkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama sekarang, tapi ya, ulama-ulama sekarang, Imam Syafi'i tidak salah, karena masa itu begitu. Imam Syafi'i itu masanya kapan? 150 tahun setelah masa Nabi SAW. Kita ini 1400. Situasi keadaan sudah berbeda. Nah sekarang bagaimana? Kalau memang keadaan yang sangat dibutuhkan uang daripada makanan pokok, ya silakan. Tapi selama masih mudah mencari makanan pokok, zakat fitrah lah dengan makanan pokok. Tapi sekarang di masjid, beras datang terima, uang datang terima juga. Apa sebab? Karena ada fatwa MUI mempertimbangkan, dan juga dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu di bawah Departemen Agama, mencantumkan zakat fitrah makanan pokok kalau liternya 3,5 liter, kalau timbangan kilonya 2,5 kilogram. Kalau uang nilaikan dengan harga beras, kata dia begitu. Kalau uang nilaikan dengan harga beras, berarti difatwakan juga uang pun boleh. Siapa berfatwa ni? Ya ulama lah. Nah, tapi sekarang, sedari dulu sampai sekarang, saya belum pernah zakat fitrah pakai uang. Selama saya masih muda dengan makanan pokok, saya pakai makanan pokok. Nah, tapi ingat, karena ada pertimbangan ulama seperti ini, silakan pakai uang. Karena demi kemaslahatan. Ya, demi kemaslahatan. Di masa Nabi, begitu bahan pokok datang, langsung dipakai dimakan. Zaman sekarang, fakir miskin diberi beras 1 karung. Lebaran dia mau pakai baju gimana? Beras banyak di rumah. Dia kepengen juga beli baju baru. Ya kan? Dulu saya tanya sama guru, macam mana solusinya nih? Ya, solusinya begini. Fatwa-fatwa ulama dulu ini ya. Kalaulah memang diwajibkan pakai beras, ya diwajibkan pakai beras. Nah, solusinya gimana? Ini amil zakat nih susah nih. Ya, susah nih. Nah, caranya dia bilang, ambil stok beras, simpan di luar. Akad jual beli beras di luar masjid, di teras itulah. Nah, jadi amil zakat menyiapkan beras, akad jual beli di luar, di teras itu. Setelah akad jual beli, maka dia masuk ke dalam masjid, menyerahkan zakat fitrahnya. Begitulah kata dia. Nah sekarang, sampailah nanti dibagikan ke fakir miskin, beras yang begitu banyak ini. Fakir miskin menerima dari 5 kilo sampailah 20 kilo. Mungkin lebih dari itu. Kemudian dia perlu uang. Kemudian beras gimana? Dijual lagi. Mungkinkah harganya sama dengan yang pertama? Nah, itu lagi pertimbangannya. Kalau begitu, kenapa tidak langsung saja pakai uang? Lebih maslahat lagi. Nah, jadi kan berputar-putar nih jadi masalahnya nih. Kenapa tidak simpel saja? Udah pakai uang aja udah. Nah, itulah pertimbangan Baznas dengan para ulama pada masa ini untuk lebih memudahkan, dan kemaslahatannya lebih diperlukan uang itu. Tapi ingat, selama masih mudah dengan makan pokok, ya pakai makan pokok lah. Saya terus terang belum pernah pakai uang kalau zakat fitrah. Karena saya anggap masih mudah cari makanan pokok. Ya, karena ini fatwa ulama sedari dulu di masa Imam Syafi'i, wajib pakai makanan pokok. Saya tanya Masjid Al-Fazar nih, Masjid Al-Fajar nih, terima duit enggak biasa zakat fitrah? Terimalah. Beras duit pun terima.
Nah, ya. Begitulah jamaah sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya, wala ma'ibun, dan tidak memadai juga zakat fitrah itu barang yang cacat. Makanan pokok itu barang yang cacat seperti ghisyun, yakni ada unsur penipuan. Ya, barang-barang yang jelek dikeluarkan itu zakat fitrah. Yang kedua, susun, yakni ada ulat. Berasnya ada ulat, tidak memadai, berarti jelek itu kualitasnya. Apalagi yakni rasanya sudah berubah, apalagi warnanya berubah, apalagi baunya pun berubah. Yang begini tidak boleh, tidak layak dipakai untuk zakat fitrah, tidak sah. Wa musawwisun, musawwisun yakni sudah berupa bubuk beras, sudah jadikan bubuk, diparut dan sebagainya, apa namanya, dikisar. Ini tepung beras, boleh enggak nih? Enggak boleh, udah jadi tepung. Bukan lagi makanan pokok. Enggak boleh. Apalagi wa mablulun, barangnya basah pun tidak sah. Karena kalau barang basah timbangannya berat, ada unsur penipuan. Enggak boleh. Ai illa min jaffa, kecuali kering kembali. Nah, tadinya basah beras ni, dijemur kering, udah kering boleh, ya boleh, tidak masalah. Wa ada lisalahiyatun al-idkhal, atau juga al-idkhar, yakni sudah layak kembali, bisa disimpan setelah kering, kemudian masih layak untuk dimakan. Ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau masih basah tidak boleh. Wala i'tibaru lil iqtiyatihimul mablul illa in faqadu ghairahu fayajuz. Jadi di sini dibilang ukuran makanan yang dimakan tadi itu zakat fitrah kalau basah itu tidak boleh jadi ukuran, kecuali kalau memang barang yang kering tidak ditemukan baru boleh. Berarti sifatnya darurat. Nah, darurat boleh barang yang basah itu, selama masih ada yang kering tidak boleh. Nah, sekarang selanjutnya tambahan. Wa haruma ta'khiruha an yaumihi ayil 'idi bila udhrin. Haram hukumnya mentakhirkan, menunda zakat fitrah sampai hari Idul Fitri. Ya, sampai hari Idul Fitri berakhir. Kapan mulainya? Malam, ya. Malam Idul Fitri. Terus besok masih dikategorikan zakat fitrah. Terus lagi terbenam matahari. Sampai menjelang matahari terbenam hari Idul Fitri belum lagi dikeluarkan zakat fitrahnya, haram. Haram hukumnya. Ya. Berarti jauh dah tu. Jaraknya jauh kan? Hari Lebaran terbenam matahari belum lagi dikeluarkan, maka hukumnya haram. Ya. Bila uzrin, tanpa uzur, ka ghaibatil malin aw mustahiqin. Ya, tanpa uzur. Apa tu uzur? Kalau ada uzur tak masalah. Uzurnya harta yang dipakai, makanan pokok yang dipakai untuk zakat fitrah belum ada, tak masalah. Atau juga mustahiq, orang yang menerima zakat keluar kota, nanti dia datang lagi sore hari, baru sore diberikan, boleh. Alasan ini masih diperbolehkan. Kalau tanpa alasan, hukumnya haram. Bagaimana kalau ini terjadi? Wa yajibul qada'u fawran, wajib dia mengqada langsung. Maghrib, malam apa tu? Bukan malam Lebaran, malam yang kedua lah. Malam kedua Lebaran itu masuk malam kedua Syawal, wajib dia mengqada zakat fitrah bersegera. Semakin dia menunda, semakin haram hukumnya. Jadi tolong ingat nih batasan nih. Batas zakat fitrah itu terbenam matahari Idul Fitri. Ya, terbenam hari Idul Fitri, hari pertama Lebaran itu. Terbenam matahari, habis dah waktu zakat fitrah. Ya, habis sudah.
Wa yajibul qada'u fawran li'isyatihi, wajib maqada segera karena kemaksiatannya. Ya, berarti kedurhakaan itu, menunda-nunda tanpa sebab itu disebut kedurhakaan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut lagi. Wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan, diperbolehkan mentakjilkan, menyegerakan zakat fitrah awal Ramadan. Boleh, tidak masalah. Begitu diumumkan besok Ramadan, malam ini kita sahur, malam ini kita tarawih, itu kan. Besok Ramadan, malam ini udah boleh, udah masuk Ramadan dah. Keluar zakat fitrah. Besok udah boleh, lusa boleh. Itu namanya takjil. Ya, itu mentakjilkan, menyegerakan. Waktu wajibnya kapan? Malam terakhir Ramadan. Maaf, akhir Ramadan masuk malam Idul Fitri, itu wajib waktunya. Sunnahnya kapan? Sunnahnya sebelum salat Id. Bagaimana setelah salat Id? Makruh. Ini paham kan ya waktu ini ya? Ada waktu yang wajib. Kapan waktu wajib? Malam Idul Fitri. Terbenam matahari akhir Ramadan masuk malam Idul Fitri, itu waktu yang wajib mengeluarkannya. Kemudian lagi yang kedua, sunnah. Sunnah dikeluarkanlah pada malam itu sampai menjelang sebelum salat Idul Fitri, sunnah. Kalau dikeluarkan setelah salat Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Tidak sunnah lagi, itu dah makruh hukumnya, tapi belum haram. Kalau ditunda tanpa sebab sampai terbenam matahari Idul Fitri, maka hukumnya haram. Kemudian ada waktu jaiz, waktu diperbolehkan keluar. Kapan itu? Takjil awal Ramadan. Awal Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-27, 28, itu namanya takjil. Boleh bersegera. Tapi takjil ini ada risiko. Apa risiko takjil ini? Kalau kita mengeluarkan awal Ramadan, saya memberi zakat fitrah saya hari ke-4 Ramadan. Pak Ahmad, ini zakat fitrah saya ini. Kok awal betul Pak Ustaz? Ya, saya mau mentakjil, menyegerakan awal Ramadan. Hari ke-4 saya keluar zakat fitrah. Pak Ahmad pun menerima. Sah nanti? Sah. Tapi maaf Pak Ahmad, contoh ya nih. Jangan pula takut. Seandainya Pak Ahmad meninggal bagaimana? Kalau Pak Ahmad meninggal, tak sah lah. Karena waktu wajibnya belum tiba. Itu resikonya. Itu resikonya. Karena saya mentakjilkan. Yang jadi sah ni Pak Ahmad sihat saja sampai hari Lebaran, tak masalah, sah lah dia. Tapi kalau yang menerimanya meninggal pula sebelum waktu wajibnya, maka saya wajib keluar lagi. Itu resikonya mentakjilkan itu. Maka sebaik-baik zakat fitrah itu kerjakan waktu wajib, malam Lebaran. Dan sunnah dilakukan sebelum Idul Fitri, salat Id. Ya, maka ada ketentuan dua salat Id ini. Coba bedakan. Tapi jarang masjid membedakan dua salat ini. Idul Fitri sunnah diakhirkan. Idul Adha sunnah disegerakan. Tapi jarang ini. Di masjid di mana-mana Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama jam 7. Sama-sama jam 7. Yang terbaik Idul Adha lebih awal. Jam 7 kurang 15 sudah boleh. Idul Adha itu. Idul Fitri bagaimana? Jam 7 lewat 15 boleh. Baru mulai. Apa hikmahnya? Idul Fitri diakhirkan supaya memberi waktu orang mengeluarkan zakat fitrah. Itu hikmahnya. Idul Adha bersegera. Kenapa? Bersegera menyembelih korban. Itu hikmahnya. Ya, coba di masjid terapkan itu.
Nanti kalau Idul Adha jam 7:15 mulai sudah. Ya, mulai je. Lebih cepat lebih bagus. Apalagi disunahkan Idul Adha itu tidak menyentuh makanan dari mulai terbit fajar sampai kembali salat Id tu. Kan sunnah tidak menyentuh makanan tu. Nah, lebih awal lebih bagus, pulang ke rumah cepat-cepat sarapan. Idul Adha, maaf Idul Fitri, sunnah makan dulu. Ya kan? Sarapan dulu Idul Fitri. Nabi SAW akan turun salat Idul Fitri, beliau makan kurma 3 biji dan air putih. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Mana lagi itu? Sudah selesai belum? Udah? Udah ke belum? Ya, lanjut lagi tambah. Yusannu alla yatuakhiru an salatil Id. Udah kita bahas nih, disunnahkan jangan mengakhirkan dari salat Id. Itu sunnah, sebelum salat Id keluarkan memang, itu waktu sunnah. Bal tukrahu dzalika, bahkan makruh hukumnya kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id. Ya. Tapi masih boleh ya, ingat masih boleh. Allah lupa pula nih, saya lupa zakat fitrah, ingatnya jam 10 pagi, cuma makruh saja. Ya. Ya, na'am yusannu ta'khiruha lintizari nahwi qaribin aw jarin malam taghrib asy-syamsu. Dan memang disunahkan boleh mengakhirkan zakat fitrah tersebut siangnya bahkan sorenya dengan tujuan menunggu orang yang mengeluarkan zakat fitrah tadi, ya, memberi kepada yang berhak seperti karib kerabat, ditunggu kedatangannya, atau tetangga yang belum kembali ke kampung sendiri. Itu ditunggu untuk menerima zakat fitrah boleh, dengan syarat selama sebelum terbenam matahari Idul Fitri itu, bukan malamnya ya, Idul Fitrinya.